Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sartika dengan NIM S1121231063. Program studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Antropologi Pendidikan yang diampu Ibu Dwi Surti Juninda, SS MSI. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran mata kuliah Antropologi Pendidikan, yang dimana mata kuliah ini mengajarkan hubungan antara budaya dan proses belajar atau pendidikan. Bagaimana kebudayaan membentuk cara belajar, bersosialisasi, dan berkembang individu di ruang lingkup masyarakat. Secara singkat saja, antropologi pendidikan membantu kita memahami bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari budaya atau kebudayaan itu sendiri. Dan setiap masyarakat memiliki cara unik atau cara tersendiri dari generasi ke generasinya. So, poin pertama yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu banyak anak atau remaja yang belajar dan memperoleh pengetahuan tidak hanya dari proses belajar dari sekolah, namun sebagian besar ada juga yang berasal dari media sosial seperti TikTok, YouTube, game online, atau berbagai platform lainnya. Dan menurut pandangan atau menurut saya pribadi, dengan adanya perubahan dari sumber belajar tersebut dari yang tadinya tradisional seperti secara lisan, ketemu langsung, atau praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari, kini bergeser ke media sosial atau media digital, internet, dan media dan materi pembelajaran yang serba instan. Benar-benar merubah cara pendidikan dan perwarisan nilai budaya berlangsung di masyarakat. Baik teman-teman, di sisi lain perubahan ini juga menjadi peluang atau keuntungan bagi kita. Dengan sumber belajar digital, ini menjadi jembatan untuk melestarikan kebudayaan kalau kita gunakan dengan tepat. Misalnya dokumentasi tradisi lisan dengan bentuk video, aplikasi pembelajaran bahasa daerah contohnya, atau konten media sosial yang mengangkat kearifan lokal seperti dokumenter atau yang lain sebagainya. Nah, tapi ini juga butuh usaha dari kesadaran diri dari orang tua, guru, atau komunitas lainnya agar enkulturasi ini tetap berjalan, bukan sekedar melestarikan atau mentransfer sebuah informasi, tetapi juga benar-benar pembentukan identitas budaya. Intinya pada perubahan proses belajar atau sumber informasi belajar anak ini mempengaruhi proses enkulturasi dengan cara menggeser fokus pembelajaran seorang anak berbasis komunitas ke pembelajaran berbasis individu atau teknologi. Kalau tidak diimbangi dengan upaya sadar untuk melestarikan interaksi budaya secara langsung atau pewarisan nilai budaya, bisa menjadi dangkal hanya tahu tentang budaya atau tetapi tidak menghayati dan menginternalisasikan sebuah generasi sebelumnya. Baik teman-teman, ada poin yang kedua yaitu kesenjangan pendidikan antara di sebuah kota dan di desa, yang dimana seperti kesenjangan teknologi, infrastruktur, seperti akses jalan, seperti faktor-faktor budaya dan banyak hal lainnya. Ini menjadi contoh sebagai pada pembahasan ini ada beberapa faktor, yaitu ada dua faktor budaya dan faktor lingkungan sosial. Faktor budaya soal mindset keluarga atau pemikiran seseorang dari keluarga tersebut. Di beberapa daerah seperti di daerah pedalaman Kalimantan masih banyak anggapan bahwa pendidikan itu tidak penting atau enggak terlalu penting, terutama buat kaum perempuan. Misalnya di daerah tertentu anak perempuan dapat diharapkan dapat mengurus rumah tangga atau cepat menikah. Ini langsung memotong akses pendidikan seorang perempuan.
Juga ada beberapa faktor tekanan dari adat dan tradisi, seperti laki-laki dan perempuan sangat dibedakan. Laki-laki lebih diprioritaskan untuk bersekolah ke jauh atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan alasan laki-laki akan menjadi kepala keluarga. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, jika dilihat dari perspektif ketimpangan sosial, seperti akses internet, teknologi, yang dimana anak kota bisa belajar online, anak desa sebut saja seperti sinyalnya aja susah, seperti itu. Kualitas guru saja yang terbaik cenderung memilih mengajar di sebuah perkotaan. Sedangkan di desa mendapatkan guru yang minim pengetahuan dan pengalaman. Dan sebagai contoh, anak Jakarta dengan wifi, les private, dan orang tua memiliki pendidikan yang mempunyai starting point yang jauh berbeda dari anak perdesaan atau pedalaman Kalimantan. Seperti anak Kalimantan yang harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu sekolah, yang sangat jauh berbeda dengan anak perkotaan. Nah teman-teman, kebudayaan dan lingkungan sosial itu kayak aturan tidak tertulis yang membentuknya siapa, yang boleh maju siapa, dan siapa yang ketertinggalan. Selama ketimpangan ini tidak dibenahi dari akar kebijakan, infrastruktur, dan pola pikir sebuah masyarakat, kesenjangan pendidikan ini bakal terus ada dan tidak akan berakhir. Selanjutnya saya akan membahas poin ketiga yang berisikan perbedaan nilai yang diajarkan kepada anak, yang diajarkan dari rumah, sekolah, dan media digital, dan yang mana paling dominan terhadap anak tersebut. Kita semua pernah ngerasain momen dimana apa yang diajarkan di rumah itu berbeda dengan yang diajarkan di sekolah. Dengan apa yang biasa dilihat anak-anak seperti di TikTok, atau yang diajarkan guru dari sekolah. Nah, gimana sih anak-anak menanggapin hal ini tersebut? Dan menurut saya, keluarga tetap menjadi bagian yang paling dominan bagi anak-anak. Dan saya setuju bahwa keluarga adalah lembaga yang paling bisa membentuk karakter anak dan yang paling kuat. Hal ini bukan tanpa alasan. Nilai yang ditanamkan sejak anak usia 0 sampai 7 tahun itu menempel yang paling di dalam karakter anak tersebut, dan ikatan emosional yang tidak tertandingi, yang dimana sekolah punya guru, media punya algoritma, namun keluarga punya kepercayaan terhadap anak. Hal ini cenderung menginternalisasikan nilai dari orang yang paling mereka percayai dan mereka sayangi. Keluarga tetap menjadi fondasi utama pada karakter anak karena hadir paling awal, paling konsisten, dan punya ikatan emosional terhadap anak tersebut. Sekolah dan media itu penting, tetapi fungsinya lebih ke pelengkap, bukan sebagai pengganti dari pembelajaran anak tersebut. Selanjutnya saya akan membahas poin keempat yang berisikan perubahan pola pengasuhan dan pengaruhnya terhadap pendidikan anak dalam konteks budaya. Menurut saya pribadi, perubahan pola pengasuhan yang terjadi saat ini adalah cerminan nyata dari tekanan kehidupan modern yang semakin kompleks. Banyak orang tua, terutama di daerah perkotaan, itu menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka tersebut. Dan akibatnya tanggung jawab dan mendidik anak itu dan mengasuh anak secara perlahan bergeser ke pihak lain, seperti sekolah, gawai, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan teori pengasuhan Diana Baumit, saya melihat bahwa pola pengasuhan yang paling banyak muncul akibat kesibukan orang tua adalah gaya uninvolved atau tidak terlibat langsung, di mana orang tua minim memberikan perhatian, arahan, dan pengajaran kepada emosional kepada anak tersebut. Baik teman-teman, gawai kini menjelma menjadi pengasuh pengganti yang paling umum ditemukan saat ini. Anak-anak menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar tanpa pengawasan orang tua, mengkonsumsi berbagai konten digital yang tidak sesuai atau tidak layak ditonton dengan nilai budaya dan lokal kita. Menurut saya pribadi, inilah titik yang paling kritis dari perubahan pola pengasuhan anak tersebut. Anak bisa tumbuh dengan identitas,
budaya yang kabur karena nilai yang mereka serap itu lebih banyak berasal dari konten asing di media sosial dibandingkan dari orang tua mereka sendiri. Perubahan pola pengasuhan ini akibat kesibukan orang tua yang mencari nafkah, mengejar finansial atau hal-hal lainnya. Tanpa kehadiran orang tua yang bermakna dan konsisten, anak akan mencari nilai atau figur panutan mereka dari luar rumah. Dan kita tidak selalu bisa menjamin bahwa apa yang mereka temukan di luar itu sejalan dengan nilai budaya yang kita inginkan atau yang kita wariskan. Baik, poin yang terakhir saya akan membahas bagaimana membangun lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya. Praktik perundungan, diskriminasi, atau perlakuan berbeda terhadap siswa di sekolah merupakan masalah serius yang tidak bisa kita anggap sepele. Dari perspektif antropologi pendidikan, sekolah bukan sekadar tempat mentransfer ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Sekolah merupakan ruang sosial yang terdapat budaya yang beragam, di mana anak-anak belajar bagaimana hidup bersama, hidup berdampingan dari berbagai jenis atau berbagai etnis yang berbeda, itu saling menghargai dan membentuk identitas dirinya sebagaimana bagian dari masyarakat yang luas. Antropologi pendidikan seperti yang dijelaskan Charles Henry pernah menegaskan bahwa sekolah secara tidak sadar juga mengajarkan nilai-nilai yang tersembunyi. Ketika bullying itu terjadi atau diskriminasi itu terjadi, dibiarkan tanpa penanganan serius atau dianggap sepele, maka secara tidak langsung sekolah sedang mengajarkan bahwa perbedaan itu nyata atau adalah kelemahan yang paling nyata. Bukan lagi tentang ketakutan dan sebagainya. Disinilah peran sekolah menjadi sangat krusial. Sekolah harus menjadi ruang secara aktif mendidik siswanya tentang nilai dan keberagaman. Dan dari sisi kebijakan sekolah, menurut saya sangat perlu ada sistem yang sangat jelas dan tegas dalam menangani kasus bullying tersebut dan diskriminasi tersebut. Bukan sekadar hukuman semata, tetapi juga pendampingan antara siswa dan guru, antara siswa dan sesama siswa, dialog antar siswa, dan pelibatan orang tua yang sangat penting. Sekian video presentasi atau video penjelasan saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.